Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Simply BG. Dimana kali ini kita akan membaca lagi, ya sudah lama kita kontennya gak membaca. Jadi saya akan membaca buku yang masih tetap Sufi, menjadi Sufi, masih tetap ya. Jadi untuk kalian jangan bosan-bosan untuk mendengarkan isi dari pelajaran dari buku. Oke, kita akan membacakan yang berjudul Keunikan Hizib di Dunia Tarekat Satu dan di antara suluk dan mujarobat. Bagi masyarakat awam, munculnya banyak keajaiban di tangan para sufi boleh jadi memiliki daya tarik yang lebih tinggi daripada hakikat ajaran tasawuf itu sendiri. Sehingga doa-doa warisan yang sufi lebih digemari daripada konsep suluk yang mereka teladankan. Doa yang diajarkan oleh seorang syekh atau mursyid kepada muridnya untuk dibaca secara utuh dan istiqomah biasa disebut dengan istilah wirid atau hizib. Dua istilah ini sebetulnya sudah dikenal sejak masa Rasulullah dan para sahabat dulu, di mana mereka menjadi Al-Quran sebagai hizibnya atau bacaan yang ditunaikan secara istiqomah pada waktu-waktu itu. Menurut Abu Sa'ad Al-Jazari dalam An-Nihayah fi Waridi Asar, arti harfiah dari kata hizib adalah giliran dalam antrian pengambilan air di sumur. Artinya tersebut mengalami beberapa pengembangan sehingga menjadi istilah tersendiri. Dalam beberapa kamus seperti Lisanul Arab disebutkan bahwa selain suku, kata hizib juga berarti bacaan atau sholat yang ditekankan oleh seorang kepada diri sendiri. Hizib dalam arti ini diantaranya disebut dalam sebuah hadis, telah tiba kepadaku hidupku dari Al-Quran, maka aku ingin diriku tidak keluar sebelum menyelesaikannya. Dalam istilah yang dikenal oleh kalangan sufi, artinya kata hizib tidak jauh dari arti tersebut, hanya saja agak lebih spesifik. Syekh Ahmad bin Abbad menyatakan bahwa hizib adalah kumpulan zikir, doa, bimbingan yang dibuat untuk mengingat Allah, berlindung dari keburukan dan kejahatan, memohon kebaikan, memohon petunjuk, tumbuhnya berbagai ilmu dan pengetahuan yang menyatukan hati kepada Allah. Syekh Sulaiman Alamuddin, seorang pemerhati tasawuf, menyatakan bahwa hizib sebagai sebuah istilah di dunia tasawuf adalah kumpulan doa yang diwajibkan oleh seharusnya kepada para pengikutnya sebagai sarana zikir dan istighfar pada tingkat pemula, yaitu makam taubat. Barangkali karena itulah hizib dalam tradisi sufi sangat dekat dengan ijazah dan reformasi yang diberikan seorang syekh kepada muridnya untuk membaca hizib tersebut secara rutin sebagai salah satu tahapan dalam suluknya. Oleh karena itu Syekh Abdul Rahman Al-Faris menulis syarah tersebut dengan tugas dari berbagai hizib dari wirid bisa dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu pengajaran, pemudahan, pendidikan, dan peningkatan. Dalam beberapa preferensi terdapat beberapa ungkapan jasa hizib misal suhu ala, aku baca ini di hadapan atau dijazani bihi
Aku mendapat hizib ini dari juga ada yang menggunakan sirat sanad. Misal aku meriwayatkan hizib ini dari sebulan dan seterusnya sampai kepada kata pertama hizib tersebut. Atau aku mendapat hizib ini melalui jalur syarat sebulan dan seterusnya. Mata rantai pewaris hizib ini mirip dengan ijazah kitab yang dahulu bisa diberikan oleh kepada muridnya sebagai pengakuan terhadap kualifikasi keilmuannya. Bahkan dalam beberapa hal juga ada kemiripan dalam pewarisan hadis, terutama dari segi adanya perhatian besar terhadap ijazah dan sanad dalam transmisi keilmuan melalui kitab. Perhatian dan ijazah yang tidak boleh menjadi paham setiap pelajar. Biasa mempelajari sebuah kitab tanpa harus mendapat rekomendasi dan sanad dari seorang, sangat berbeda dengan hizib. Seorang murid tidak berani mengamalkan hizib itu tanpa ada ijazah dari gurunya. Jadi yang saya baca dari tadi itu, yang pertama yang saya tangkap itu hizib dan doa, dimana orang-orang dulu mewariskan doa dan hizib ini semacam seperti wiritan itu ya, seperti mana di tasawuf ini ada tingkatannya. Yang pertama itu tingkat taubah, itu makam taubah. Tingkat pemula itu namanya tingkat taubah, istighfar, minta ampun atas segala dosa-dosa yang telah dilakukan. Ya, kita istirahat dulu ya sebentar.